Anda menyaksikan NTV Prime Dialog, pemirsa. Indonesia menghadapi tantangan serius dalam tata kelola diplomasi luar negeri. Fakta ini terungkap dalam rapat Komisi 1 DPR bersama Menteri Luar Negeri Sugiono Senin 30 Juni 2025. Sejumlah pos kedutaan besar Republik Indonesia saat ini tidak memiliki duta besar definitif. Komisi 1 menilai kekosongan tak hanya soal administratif, tapi juga berpotensi melemahkan daya tawar dan kehadiran strategis Indonesia di kancah global. Apalagi saat ini dinamika geopolitik dan geoekonomi terus berubah secara cepat dan tidak menentu. Menteri Luar Negeri pun mengaku untuk segera mengirim nama-nama calon duta besar ke DPR. Apa itu kalau boleh tahu? Bocorannya. Masa saya ngomong duluan di sini. Surat-suratnya akan saya kirimkan Kalau kriterianya Pak, apakah Presiden akan keperiksa sih Pak? Ya, lalu kenapa posisi Duta Besar Republik Indonesia di sejumlah negara dan perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dibiarkan kosong dalam waktu yang lama? Apakah eskalasi konflik global yang kemudian membuat Kementerian Luar Negeri ngebut mengirim nama-nama calon duta besar ke DPR? Kita akan bahas bersama narasumber. Yang pertama sudah hadir di studio, dosen hubungan internasional dari Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah, Mas Teguh Santosa. Terima kasih telah hadir. Dan juga melalui saluran Zoom kita terhubung dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dave Laksono. Mas Dave, selamat sore. Oke, kami juga sudah berupaya untuk mengundang pihak dari Kementerian Luar Negeri, tapi mungkin karena Bapak Menteri Sugiono saat ini sedang mendampingi Bapak Presiden Prabowo ya dalam kunjungannya ke Arab Saudi terkait dengan negosiasi kuota haji, maka tidak bisa hadir dalam kesempatan kali ini. Mungkin Pak Teguh bisa dikomentari dulu, kenapa posisi penting khususnya untuk mitra strategis seperti Amerika Serikat ini dibiarkan kosong dalam waktu yang sangat lama, 2 tahun? Ya, jadi kalau saya boleh mundur sedikit, sepengetahuan saya justru karena penting itulah barangkali kelihatannya Presiden Prabowo dan Kementerian Luar Negeri yang sekarang dipimpin oleh Pak Sugiono ini bersikap lebih hati-hati dalam mencari siapa figur yang hendak ditempatkan. Jadi kalau kita bisa mundur sedikit, Mbak Desmona, tahun lalu, bulan Januari dan bulan Juli, itu kan sudah sempat ada 2 daftar ya, daftar Januari dan daftar Juli, daftar dubes baru ya, calon dubes baru yang diajukan ke DPR. Cuma waktu itu DPR periode yang lalu ya, diharapkan itu akan selesai sebelum DPR periode lalu dilantik. Nah, tetapi karena Pak Prabowo lebih dahulu menang Pilpres, maka saya pikir sebagai end user, tentu pemerintahan yang baru ini berkepentingan untuk menentukan siapa orang-orang di negara kunci yang dianggap bisa sejalan dengan katakanlah politik luar negeri yang hendak dikembangkan oleh pemerintahan ini. Jadi kalau saya merasa itu memang katakanlah prerogatif Presiden, karena dia ingin benar-benar menemukan orang yang bisa sejalan dengan kebijakan luar negeri yang hendak ditawarkan ke dunia luar. Nah, persoalannya kan dalam perjalanan kita melihat ada beberapa krisis. Ya, krisis misalnya Rusia Ukraina terjadi sebelum Pak Presiden mulai berkuasa. Tetapi ada juga yang dekat kemarin misalnya India Pakistan, walaupun di 2 negara ini tidak terjadi kekosongan ya. Dan yang terakhir adalah Iran dan Israel ya. Walaupun di Iran sebetulnya dubesnya kan sudah dilantik tapi belum berangkat gitu ya. Nah, tapi kalau menurut saya ini 2 hal yang harusnya kita lihat terpisah ya. Toh dalam keadaan kosong itu di tengah konflik yang sedang terjadi belakangan ini, pemerintah masih bisa melakukan kerja-kerja diplomatiknya. Kita juga melihat di sisi lain bagaimana Presiden Prabowo ini cukup aktif kan, melakukan perjalanan-perjalanan. Tadi kita baru katakan kemarin juga setelah peringatan ulang tahun Polri langsung bergerak ke Arab Saudi gitu ya, untuk berbagai keperluan. Dan di forum-forum yang lain ya, kehadirannya saya kira cukup mendominasi ya. Justru karena itu saya kira memang kelihatannya pemerintah mencoba untuk mendapatkan timeline yang pas untuk menemukan duta besar di negara-negara kunci tersebut. Jadi sejak Oktober kemarin sebetulnya, Oktober tahun 2024, kita sudah mendengar bahwa Presiden ingin 13 waktu itu, angka yang saya dengar 13 kepala perwakilan di 13 negara itu haruslah orang yang beliau memang betul-betul firm ya, bahwa orang-orang ini memang bisa menjalankan politik luar negerinya, dan ini negara-negara yang memang tidak mudah. Ya, ada Amerika Serikat di situ, ada Republik Rakyat Tiongkok di situ, ada juga Korea Utara di situ, dan Afghanistan yang kita sebetulnya dengan Afghanistan kan saya belum tahu sikap resmi kita ya.
Tetapi sejak Taliban kembali berkuasa tahun 2021, saya kira kita baru sebatas engagement ya, belum sampai pada pengakuan pada pemerintahan Taliban. Saya kira itu sikap seluruh negara. Jadi menurut Anda karena penting itulah maka butuh waktu yang sangat lama untuk proses seleksi. Apakah tidak akan menghambat komunikasi antara kedua negara mengingat ada banyak sekali krisis yang terjadi, apalagi tidak hanya saja terkait dengan politik ya, tapi juga ada ekonomi seperti tarif impor yang kemarin dan tarif resiprokal oleh Trump. Betul. Memang yang paling jadi sorotan itu adalah Amerika Serikat. Ya karena memang ketika terjadi kekosongan, Donald Trump-nya mengambil keputusan begitu. Nah, fenomena Donald Trump mengambil keputusan yang tadi baru kita sebutkan itu, menaikkan dan kemudian juga dia menurunkan tarifnya, itu memang sesuatu yang barangkali di luar perkiraan banyak orang, bukan cuma di Indonesia. Saya kira Donald Trump sendiri kaget dia mengambil keputusan begitu. Ya kita lihat bagaimana sikap dia terhadap Elon Musk contohnya, ya berubah hanya dalam waktu hitungan beberapa minggu. Jadi memang dari bromance menjadi hambar ya. Jadi maksud saya ada hal-hal yang harus kita pisahkan ya, kebutuhan Presiden Prabowo dan Kementerian Luar Negeri untuk menemukan figur-figur yang pas, itu yang lebih penting menurut saya daripada dinamika yang terjadi di luar, yang memang kita nggak bisa kontrol ya, kita nggak bisa kontrol. Time frame-nya saya kira sih masih masuk ya, masih masuk. Tidak ada yang mendesak, misalnya kayak Iran kan juga kita sudah mulai melakukan evakuasi. Dan kalau Iran Israel, saya sejak awal di beberapa kesempatan saya mengatakan kepada teman-teman tidak akan terjadi eskalasi yang membuat orang yang menganggap bahwa ini akan jadi katastrofi gitu ya. Oke. Sampai perang dunia ketiga. Iya, tidak akan sampai itu. Baik, kita ke Mas Dave. Mas Dave, komentar Anda terkait butuh waktu 2 tahun karena memang benar-benar harus dicari calon yang benar-benar pas. Iya. Apa iya? Iya, karena kan jadi gini, ya satu pas. Jadi kan itu 2 tahun karena ngitungnya itu dari pertama kali kosong. Pertama kali kosong itu kan di penghujung 2023 ketika Untuk Pak Amerika Rosan Serikat ya? Ya, untuk Amerika Serikat kan itu kan karena ketika Pak Rosan dipanggil balik ke Jakarta untuk mengisi pos wakil Menteri BUMN. Nah itu di periode Pak Jokowi itu dubes Amerika itu kan 3 kali ya, dari mulai siapa yang pertama tuh yang sekarang jadi kepala OJK, terus habis itu gantikan ke Pak Lutfi, terus Pak Lutfi dipanggil diganti ke Pak Rosan, terus Pak Rosan balik sampai sekarang belum diisi. Nah, kalau dubes-dubes yang lain ya memang pemilihan calon dubes ini kan bukan satu persatu ya, harus diajukan secara bersama-sama. Nah, ya memang dan ini juga diundang dari berbagai macam sektor, dilihat dari kemampuan dan juga kebutuhan di masing-masing negara. Jadi menyebabkan ini akhirnya tertunda-tunda karena ada beberapa nama yang mesti dipaskan, yang mesti dicocokkan, yang disesuaikan. Nah, memang jadi dan juga sementara situasi global terus berubah ya, terus berjalan. Nah, inilah yang terjadi dan ini juga sampai dengan nama itu masuk di Komisi 1 ya, saya belum bisa memberikan komentar terlalu jauh gitu. Cuman saya hanya mendengar bahwa akan segera dikirimkan. Ya, kita tunggu begitu sudah diterima di Komisi 1, segera akan kita jadwalkan fit and proper untuk kita laksanakan sehingga bisa langsung dimulai prosesnya. Karena selesai dari fit and proper kan juga ada proses pembekalan lagi, lalu ada proses pengajuan agreementnya. Nah, itu kan memakan waktu beberapa bulan juga. Nah, jadi makanya itu bila mana nama itu sudah masuk ke DPR, maka langsung kita proses. Oke, Mas Dev, jadi belum ada nama-nama yang diusulkan ke DPR saat ini? Saya belum menerima karena kan surat dari Presiden itu kan dikirimnya ke pimpinan DPR. Pimpinan DPR nanti akan mengirim ke komisi. Mengingat masa reses DPR tinggal beberapa pekan lagi kan? Masih lama. Masih kan sempat ya? Masih sempat. Kan masa sidang kayaknya baru mulai minggu lalu. Oke, Mas Dev, apakah ada komunikasi ya? Khususnya spesifik kita bicara untuk Duta Besar Amerika Serikat. Apakah ada komunikasi dari DPR ke Kementerian Luar Negeri terkait dengan pos dubes Indonesia untuk Amerika Serikat yang kosong sejak tahun 2023? Mengingat banyak sekali dinamika yang muncul di antara kedua negara ini. Iya, gini, kita tidak bisa mengkhususkan satu negara. Kenapa? Karena semua dubes itu memiliki fungsi yang sama pentingnya. Nah kan, tapi kalau Amerika Serikat ini kan situasi global ini sangat
tergantung kepada Amerika Serikat ya, seperti tarif yang dikenakan, lalu juga situasi di Iran, situasi di antara konflik antara Ukraina sama Rusia, itu semua ada keterlibatan daripada Amerika Serikat, sehingga memang posisi dubes itu sangat penting. Walaupun di fungsi diplomasi kita, kinerja diplomasi kita itu tidak hanya bergantung sepenuhnya kepada ada atau tidak adanya seorang dubes. Kementerian Luar Negeri dapat mengirim special envoy, apakah itu dirjen terkait ataupun pemerintah bisa mengirim ke level pejabat seperti selevel menteri untuk langsung melakukan negosiasi, ya. Dan seperti itu yang terjadi ke waktu tarif itu dikenakan, kan langsung mengirim delegasi langsung dipimpin oleh Pak Erlangga untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat. Dan itu juga tidak berhenti, itu tetap berjalan terus. Nah, tapi untuk kesehari-hariannya memang dibutuhkan seorang dubes untuk terus menjalin komunikasi agar tidak ada hambatan ataupun juga bisa terus menyampaikan niatan dan posisi Indonesia di berbagai macam isu. Oke, apa pandangan DPR terkait dengan urgensi adanya Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat? Mengingat ada banyak sekali misalnya terkait dengan bagaimana banyak sekali warga negara Indonesia yang dipulangkan karena dideportasi karena perkara keimigrasian dan lain sebagainya. Ya, itu juga hal yang terpisah ya, karena kalau itu kan karena masalah situasi hukum ya. Apakah mereka itu yang masuknya itu biasanya yang dipulangkan ya, memang ada berbagai macam cerita nih. Ada yang bilang ada yang cerita bahwa dia sebenarnya adalah pelajar, tidak memiliki kasus apapun, akan tapi tiba-tiba didetain ataupun ditolak masuknya. Terus juga ada juga yang memang dia masuk ke Amerika secara ilegal, lalu ketangkap oleh pihak imigrasi, terus dideportasi. Maksud pertanyaan saya, Mas Dev, adakah desakan dari DPR ke pemerintah agar segera mengusulkan nama-nama calon duta besar? Ya, itu kembali lagi situasi yang tadi disampaikan dengan posisi dubesnya kosong itu adalah hal yang terpisah. Ya, jadi kalau masalah kasus hukum itu tetap berjalan dan juga ada fungsi-fungsi atase di sana yang mengatasi hal tersebut gitu. Nah, kalau masalah dubes itu adalah masalah diplomasi secara makro, diplomasi secara keseluruhan. Nah, itu memiliki fungsi yang berbeda yang tetap harus dijalankan. Jadi kalau urgensi tetap sangat urgent karena keberadaan dubes itu juga sangat penting di sana. Akan tapi harus juga diingat bahwa posisi dubes AS sekarang di Jakarta pun juga sedang kosong. Itu akan semakin memperkeruh dong ya. Artinya kan akan menghambat komunikasi antara Amerika Serikat dan juga Indonesia. Meskipun tetap Tidak mekanisme juga berjalan, tapi kan sosok atau figur seorang perwakilan tertinggi negara itu dibutuhkan. Ya, tentu sangat dibutuhkan sosok tersebut. Akan tapi bukan berarti komunikasi itu tidak berjalan ya, dengan walaupun dipimpin oleh DCM ya, atau Deputy Chief of Mission atau wakil dubes, itu bukan berarti merendahkan posisi komunikasinya. Karena kan posisi dubes itu kan adalah muka daripada pemerintah Indonesia di negara hostnya. Nah, sehingga dia menyampaikan apa yang menjadi pandangan dan posisi Indonesia. Jadi apakah itu disampaikan oleh seorang dubes atau seorang wakil dubes atau siapapun itu adalah posisi pemerintah Indonesia secara keseluruhan. Baik, berikut ini akan kami tampilkan dulu Mas Dev dan juga Mas Teguh data ya, negara-negara mana saja yang kekosongan untuk pos duta besar Indonesia. Ada Amerika Serikat, Jerman, Rusia, China, Korea Utara, Azerbaijan, Libya, Afghanistan, Meksiko, dan juga wakil tetap Republik Indonesia untuk PBB. Ya. Secara pribadi saya sendiri ini ya, Mas Teguh, ini ada kesulitan ya, khususnya di Azerbaijan ketika tahun lalu saya berangkat sebagai salah satu tim delegasi untuk mengikuti konferensi COP ya. Di sana berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, itu ketika proses visa, mulai dari proses visa, kemudian ketika sampai di sana logistik, transportasi dan lain sebagainya, itu sepertinya tidak terlalu mudah ya untuk perhelatan konferensi. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, itu cukup terbantu dengan adanya tim
Konjen maupun KBRI ya di Ya. negara yang menggelar konferensi internasional itu. Kemudian Dan kemudian rasanya menjadi sangat penting ya ketika ada satu pucuk pimpinan di sana Iya. seperti duta besar yang kemudian bisa membantu mengatur sehingga mempermudah gitu tim delegasi ketika sampai di negara tujuan untuk melakukan negosiasi dan lain sebagainya. Jadi Ya. intinya sudah ada fasilitas lah ya sehingga kita lebih mempermudah tugas kita untuk menunaikan tugas pokok kita. mohon maaf tanpa bermaksud mengecilkan upaya teman-teman yang kemarin ke COP, saya kira kalau untuk greetings ya, kemudian membantu fasilitasi, saya kira itu kan staf juga bisa gitu ya, tidak harus duta besar itu. Iya, saya paham. Jadi, Tapi ketika sudah ada leadernya gitu ya, akan lebih bisa dieksekusi dengan cepat, dengan baik. ya, Anda tidak melihatnya seperti itu? enggak, saya kira tidak ya, karena maksudnya begini, toh penyelenggaranya kan ini contohnya Azerbaijan, toh penyelenggaranya kan juga bukan pihak kedutaan kita ya, tapi ya kita adalah Untuk membantu partisipan. memfasilitasi delegasi Indonesia. Iya, saya kira sistem sudah berjalan. Termasuk tadi misalnya di Amerika Serikat, kan Kementerian Luar Negeri kita bukan baru berdiri 2023 kan. Maksud saya sudah ada mekanisme komunikasi yang terjalin dengan cukup apik saya kira di negara-negara sahabat kita ini ya. Persoalannya memang tadi ada kebutuhan untuk mencari khusus buat Amerika Serikat misalnya. Maaf saya lompat dari Azerbaijan ke Amerika Serikat. Memang kan agak sedikit komplikasi karena itu berdekatan dengan proses politik di Indonesia ya, di mana dubes terakhir terpaksa ditarik pulang untuk membantu salah satu tim pemenangan begitu. Jadi untuk mencarinya saya kira juga pasti tidak akan bisa cepat-cepat juga ya. Beberapa nama kita udah sering dengar lah, tokoh-tokoh senior-senior kita yang memang memiliki kemampuan lobby yang cukup baik dan juga punya postur ya di forum-forum internasional, apalagi di mata Amerika Serikat. Ya kita berharap satu dari senior-senior terbaik ini yang nanti akan dipercaya untuk menempati kursi kosong itu. Tetapi sekali lagi, selagi kedutaannya tidak ditutup, ya saya pikir tidak ada masalah. Contoh kedutaan yang kita tutup itu kan di Korea Utara. Tahun 2021 bulan Juli, memang kita akhirnya menarik pulang semua diplomat kita dan menutup kedutaan kita karena nyaris tidak ada aktivitas diplomatik selama era pandemi. Kebetulan saya ini kan Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia Korea Utara. Jadi saya mengikuti sekali perkembangan itu. Tapi awal Juni kemarin akhirnya kita juga sudah kembali membuka kedutaan kita di Korea Utara dan kita sudah mengirimkan seorang kuasa usaha ad interim gitu. Jadi menurut saya sebetulnya selagi kantornya ada, sistemnya sudah bekerja gitu. Dan negara-negara sahabat juga tidak menganggap ini sebagai sesuatu hal yang merintangi komunikasi baik dan antara kedua negara. Yang kita sedang soroti ini adalah ketika kita sedang dalam time frame untuk mencari dubes-dubes terbaik ini, terjadi hal-hal di luar kontrol kita. Tapi tadi saya katakan dalam sesi sebelumnya, bahwa ini masih masuk ya. Nah kita kan ingin melihat nanti Presiden Prabowo berbicara di PBB bulan 9. Ya. Nah, saya berharap dan saya kira kalau melihat perhitungan waktu, pada saat itu nanti kita sudah punya duta besar di Amerika Serikat dan kita juga sudah punya duta besar perwakilan tetap Republik Indonesia di PBB gitu. Jadi saya kira masih masuk time frame gitu ya, karena memang kan penampilan puncak dari presiden kita nanti ini adalah di PBB pada saat sidang umum Majelis PBB. Oke, jadi dalam arti apakah Anda merasa jika pos untuk duta besar ini bisa dianggap sebagai satu posisi simbolik gitu? Karena tugas-tugas dan kerja-kerja lainnya itu bisa dilakukan oleh staf. Oh, simbolik tetapi juga penting ya. Jadi misalnya gini, kita lihat duta besar kita di Republik Rakyat Tiongkok ya, Pak Johari Oratmangun yang sebelumnya pernah bertugas di Moskow. Dia cukup lama ya, saya pikir baru-baru saja selesai dan sekarang diisi oleh Kuwait dulu. Tetapi seorang seperti Dubes Oratmangun ini juga tadi, dia simbol yang itu bisa membangkitkan kepercayaan pada negara kita. Iya. Nah, terus bagaimana dong kalau misalnya duta besarnya kosong? Ya tadi tidak akan mengganggu juga karena yang akan dilihat orang adalah negara ini tidak pergi dari host country ya, kita tetap ada di situ. Hanya kita juga sering sedang membutuhkan waktu untuk mencari. Dan di Indonesia pun kejadian begini sering, Mbak. Ya, jadi ada beberapa negara itu sampai bertahun-tahun tidak punya duta besar di Indonesia. Ya, hanya punya kuai gitu.
apakah kita kemudian memprotes ke negara itu? Kan tidak juga gitu. Apakah kemudian terjadi persoalan komunikasi yang tidak utuh dengan negara itu? Enggak juga gitu. Karena sudah ada protokol yang bekerja gitu. Saya kira Dan tidak akan ada timbul konflik yang besar ya Tidak karena akan timbul kekosongan konflik. pos itu. Oke, saya akan habiskan ke Mas Dev dulu. Mengingat waktu Mas Dev ya. Boleh dijelaskan Baik, kira-kira seperti makasih. apa sih proses pemilihan calon duta besar ini? Dan kira-kira akan memakan waktu berapa lama, Mas? Begitu surat diterima oleh pimpinan DPR, langsung ditugaskan ke Komisi 1, lalu kita langsung menjadwalkan untuk fit and proper test. Ya, kalau mereka sudah siap akan bahan untuk mereka paparkan. Misalnya katakan ada 20 lah ya, 20 dubes, mestinya sih tidak lebih dari 2 hari selesai. Oke, untuk masing-masing negara, apakah DPR punya preferensi sebaiknya diusulkan 1-2 calon atau mungkin lebih banyak akan lebih baik? Biasanya ini selama saya di Komisi 1, Pak, 1 negara 1 calon. Oke, jadi tidak diberikan opsi begitu? Itu kan tergantung pemerintah ya. Tapi kita lebih baik kita 1 negara 1 calon, karena jadi kita tidak usah pemilihan, tapi kita langsung menerima atau menolak. Oke, kira-kira kriteria calon duta besar yang ideal itu seperti apa? Baik itu melihat dari pengalaman, kemudian rekam jejaknya. Ya, tentu pengalaman, rekam jejak, terus juga visi misi yang beliau sampaikan, dan juga memiliki komunikasi dan juga pengetahuan yang luas akan Indonesia ataupun juga negara yang akan dituju. Oke, latar belakangnya mungkin Mas Dev, preferensinya itu mungkin background-nya diplomat kah, atau politisi kah, atau bisnismen mungkin? Jadi gini, kita pernah pengalaman memiliki dubes dari pengusaha, dari militer, dari ASN, dari politisi, dan semuanya itu memiliki dampak dan hasil yang berbeda-beda. Nah, ada yang bilang katanya kalau dari pengusaha atau dari swasta biasanya lebih kreatif. Ada yang bilang katanya kalau dari internal diplomat karir itu lebih mengerti tata krama dan cara diplomasi. Ya, jadi gini. Dubes itu kan seorang pemimpin. Nah, dia akan disupport oleh diplomat dan juga staf lokal, home staff dan local staff. Nah, ini mereka itu harus jadi adalah tim yang bergerak, bekerja untuk saling mensupport untuk menyelesaikan semua tugas dan juga tanggung jawab yang diberikan ke tiap-tiap pos. Adakah mungkin bocoran nama-nama yang kira-kira paling ideal, Mas? Ya, masing-masing negara pasti memiliki calon yang sangat kapabel dan mumpuni yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Oke Mas Dev, kira-kira opini Anda nih, kenapa posisi duta besar beberapa negara ini dibiarkan kosong begitu lama? Apakah ada indikasi ini sepertinya tempat untuk kompromasi politik kah? Belum tentu, bisa juga karena memang sedang mencari figur yang tepat, karena karena misalnya katakan ada 18 seat yang mesti diisi ya, 18 posisi yang vacant. Nah, mungkin baru terisi 12, masih 6-nya itu masih mencari figur yang tepat, masih ada tarik-menarik. Jadi berbagai macam hal yang bisa memungkinkan. Nah, tapi ya, kita menunggu, semoga dalam waktu dekat nama-nama itu sudah bisa diserahkan ke DPR. Dalam waktu dekat, mungkinkah Juli sudah bisa dilantik? Dan dalam beberapa waktu dekat ini sudah bisa dilakukan fit and proper test? Kalau fit and proper testnya kemungkinan besar sih dalam waktu dekat. Tapi kalau pelantikannya itu kan butuh waktu proses yang cukup panjang. Cukup panjang ya, artinya masih harus menunggu beberapa bulan lagi hingga tahun depan? Mungkin sih, semoga tidak sampai selama itu, karena ini biasanya setelah selesai fit and proper test kan nama diserahkan kembali ke istana, lalu baru mulai diproses pembekalan. Nah, sembari proses pembekalan lalu diserahkan Kemlu menyerahkan nota diplomat ke negara-negara hostnya untuk menyerahkan agremon. Nah, negara-negara itu menyetujui. Nah, setelah semuanya itu diterima, agreementnya baru dilantik secara bersama. Nah, itu yang membutuhkan waktu. Baik, Mas Dev terakhir ada catatan di sini, statement ya dari Pak JK ya. Sebenarnya duta besar itu tidak boleh pulang sebelum ada penggantinya. Nah, apakah di sini ada semacam kesalahan prosedur dalam proses pergantian duta besar
Nggak gini, karena tadi yang di list yang Anda tampilkan di list di apa namanya di monitor, karena ada beberapa tuh yang agak salah, kayak misalnya Rusia itu masih ada dubesnya sekarang ya. Kalau apa namanya Azerbaijan, Korea Utara kalau nggak salah itu meninggal. China juga masih ada Pak Dharma di sana. Nah terus kalau perwakilan tetap kita untuk PBB di New York ataupun di Geneva memang sekarang WhatsApp-nya wakil tetapnya masih kosong. Jadi karena dipanggil menjadi wakil menteri. Nah tapi yang lainnya memang dalam kondisi kosong, tapi ya kita harap dalam waktu dekat bisa segera terisi semuanya. Oke, memang ada beberapa negara yang dalam waktu dekat masa baktinya untuk Duta Besar Indonesia akan segera habis ya Mas Dev ya. Tapi apakah sebelum habis atau expired itu ada mungkin catatan ke pemerintah untuk segera diusulkan? Terakhir Mas Dev. Ya tentu semuanya itu kita harapkan proses ini berjalan dengan baik. Para yang sudah harus kembali itu bisa segera diganti ya, karena juga ini kan berkaitan juga dengan penyegaran dan proses karir daripada masing-masing individu tersebut ya, karena harus ada rotasi yang berjalan. Jadi maka itu kita nantikan dengan cepat agar proses ini bisa berjalan. Baik, terima kasih atas waktunya Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI. Pemirsa NTV Prime Dialog akan jeda sesaat, kami akan segera kembali.